Halo semuanya, jumpa kembali bersama Miss Margaret pada video pembelajaran matematika. Di video sebelumnya, kita sudah membahas bab himpunan bagian kedua. Nah, di video kali ini kita akan lanjut ke himpunan bagian ketiga mengenai diagram Venn. Jangan lupa siapkan catatan dan alat tulis kalian ya. Selamat belajar dan semoga bermanfaat. Setelah menonton video pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat 1. Mengetahui cara menggambar diagram Venn. 2. Mengetahui bentuk-bentuk diagram Venn. 3. Menggambar diagram Venn dari suatu himpunan. Dan yang keempat, menentukan anggota himpunan dari diagram Venn. Cara menyajikan himpunan dapat dinyatakan dengan gambar atau diagram yang disebut dengan diagram Venn. Adapun petunjuk untuk membuat diagram Venn adalah sebagai berikut. 1. Himpunan semesta atau yang dilambangkan dengan huruf S digambarkan sebagai persegi panjang dan huruf S diletakkan di sudut kiri atas. Yang kedua, setiap himpunan yang ada dalam himpunan semesta ditunjukkan oleh kurva tertutup sederhana, misalnya lingkaran. Yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan titik. Dan yang keempat, bila anggota suatu himpunan mempunyai banyak anggota, maka anggota-anggotanya tidak perlu dituliskan. Nah, itu adalah aturan atau petunjuk untuk membuat diagram Venn. Nah, supaya anak-anak ini semuanya mengerti cara penggunaan atau penyajian diagram Venn, silakan amati contoh berikut. Diketahui S, ini maksudnya S tadi itu adalah himpunan semesta, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A, anggotanya adalah 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B anggotanya 5, 6, 7. Nah, pertanyaannya, gambarlah diagram Venn dari himpunan tersebut. Langkah pertama, kita gambar dulu persegi panjang. Kemudian, di sudut kiri atas kita buat huruf S yang menandakan itu adalah himpunan semesta. Nah, kita perhatikan di sini ada dua himpunan lainnya selain himpunan semesta, yaitu himpunan A dan B. Sehingga kita buat dua kurva tertutup sederhana. Berarti kita misalkan buat di sini ada dua lingkaran untuk himpunan A yang berwarna biru, himpunan B yang berwarna merah. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan anggota-anggota dari si A dan B. Nah, himpunan A anggotanya adalah 1, 2, dan 3, dan 4. Nah, kita akan buat tanda titik di depan angka 1. Berarti sini titik 1. Kemudian selanjutnya anggota himpunan A yang kedua 2, 3, dan 4. Nah, begitu juga dengan himpunan B. Himpunan B di sini yang berwarna merah. Kita masukkan nilainya atau anggotanya 5, 6, 7. Nah, di depannya itu ada tanda titik ya. 5, 6, 7. Nah, kita perhatikan di sini bahwasanya himpunan semesta itu dari angka 1 sampai dengan 9. Nah, kita lihat di himpunan A 1, 2, 3, 4, himpunan B 5, 6, 7, sehingga ada bilangan lain yang belum masuk di himpunan ini, yaitu bilangan 8 dan 9. Kita buat dia di luar lingkaran tapi masih di dalam persegi panjang. Kita buat di sini 8, 9. Nah, seperti itu dia cara menggambar diagram Venn apabila diketahui himpunan dan himpunan semesta.
Oke, kita lanjut ke bentuk-bentuk diagram Venn. Jika ada dua atau lebih himpunan dalam sebuah diagram Venn, maka bentuk yang mungkin terjadi adalah sebagai berikut. 1. Himpunan saling lepas. 2. Himpunan berpotongan. 3. Himpunan bagian. Dan yang keempat adalah himpunan yang sama. Nah, nanti kemungkinan gambar diagram Venn-nya seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana itu yang dimaksud dengan himpunan saling lepas, berpotongan, himpunan bagian, dan himpunan yang sama. Himpunan saling lepas. Diagram Venn dari himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3. Dan himpunan B yang anggotanya 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, langkah pertama, kita gambar persegi panjang. Kemudian, di sudut kiri atas kita buat huruf S yang melambangkan himpunan semesta. Nah, selain himpunan S, ada dua himpunan lainnya, yaitu himpunan A dan himpunan B. Nah, kita buat di sini dua lingkaran untuk himpunan A dan himpunan B. Nah, setelah itu kita akan memasukkan anggota dari himpunan A, yaitu 1, 2, 3. Nah, kita buat di sini himpunan A-nya. 1, 2, 3. Nah, di depan ini jangan lupa kita buat tanda titik ya. Begitu juga untuk himpunan B, anggotanya adalah 4, 5, dan 6. Nah, di himpunan semesta ada himpunan lainnya yang tidak termasuk ke dalam himpunan A maupun himpunan B, yaitu 7, 8, dan 9. Nah, karena dia tidak termasuk di himpunan A maupun di himpunan B, kita buat dia anggotanya itu di luar dari lingkaran A dan B, tapi masih di dalam persegi panjang. Nah, kita buat dari sini 7, 8, dan 9. Nah, posisinya tidak harus di bawah, boleh nanti dia anak-anak Miss buat di atas atau dimanapun, asalkan bukan di dalam lingkaran A maupun lingkaran B. Nah, himpunan saling lepas itu tidak memiliki anggota yang sama. Artinya tidak ada anggota dari himpunan A dan himpunan B yang sama. Maka nanti gambar dari lingkarannya, lingkaran A dan B di sini, lingkarannya itu adalah terpisah atau tidak ada yang berpotongan. Nah, seperti itu cara menggambarkan himpunan saling lepas dalam bentuk diagram Venn. Selanjutnya, yang kedua, himpunan berpotongan. Diagram Venn dari himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4. Dan himpunan B yang anggotanya 4, 5, 6, 7. Nah, ini penyajiannya dalam bentuk diagram Venn. Seperti biasa, kita gambar dulu persegi panjang, kemudian di sudut kiri atas kita buat huruf S. Nah, kita perhatikan di sini ada himpunan A dan himpunan B. Berarti tetap kita gambar dua lingkaran ya, atau dua kurva tertutup. Nah, di sini. Kemudian kita masukkan anggota dari himpunan A dan B. Anggotanya 1, 2, 3 untuk himpunan A, himpunan B 4, 5, 6. Ternyata anggota dari himpunan A dan B ada yang sama, yaitu si 4. Nah, karena ada anggota yang sama pada himpunan A dan B, maka nanti untuk anggota 4 di sini kita buat dia berpotongan. Maksudnya di sini si A itu punyanya himpunan A sekaligus punyanya himpunan B, maka anggota lainnya 1, 2, 3 kita buat di daerah yang tidak berpotongan di sini ya. Ini 1, 2, 3 himpunan A. Dan untuk himpunan B yang berbeda anggotanya kita buat juga di sini 5, 6, 7. Tapi anggota yang sama kita buat dia berpotongan. Kemudian ada himpunan semesta yang tidak termasuk di himpunan A dan B, yaitu 8 dan 9. Kita buat dia di luar lingkaran AB, tapi masih di dalam persegi panjang 8, 9. Nah, kuncinya di sini untuk himpunan berpotongan dia memiliki beberapa anggota yang sama, bisa 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya, nah, seperti itulah cara untuk menggambar diagram Venn pada himpunan yang berpotongan. Kita lanjut ke himpunan bagian.
Diagram Venn dari himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, dan himpunan B anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah sebagai berikut. Nah, kita lihat bahwa di sini anggota dari himpunan A 1, 2, 3 seluruhnya adalah anggota dari si himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, maka nanti gambar dari lingkaran A itu berada di dalam lingkaran B. Karena apa? Karena semua anggota pada himpunan A adalah anggota pada himpunan B. Nah, jadi nanti di sini A merupakan himpunan bagian dari B. Sehingga nanti gambarnya tinggal kita masukkan anggota dari himpunan A itu 1, 2, 3. Nah, anggota himpunan B yang belum termasuk di himpunan A adalah 4, 5, 6. Nah, ini dia seperti ini gambarnya, himpunan A di dalam lingkaran himpunan B. Sementara itu, untuk himpunan semesta yang tidak merupakan anggota AB adalah 7, 8, dan 9. Nah, jadi nanti kita buat ini anggotanya di luar dari lingkaran A dan B, tapi masih di dalam persegi panjang 7, 8, dan 9. Nah, seperti itu dia penyajian himpunan bagian dalam diagram Venn. Nah, katanya di sini himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika semua anggota pada himpunan A merupakan anggota dari himpunan B. Himpunan yang keempat adalah himpunan yang sama. Diagram Venn dari himpunan semesta yang anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, himpunan A yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan himpunan B yang anggotanya 3, 4, 1, 2. Nah, kita gambarkan dia dalam diagram Venn. Kita perhatikan bahwa anggota dari si A 1, 2, 3, 4, dan B itu adalah sama walaupun urutannya berbeda, tapi setiap anggotanya adalah sama, sehingga himpunan A sama dengan himpunan B. Maka nanti kita gambarkan diagram Venn-nya, lingkarannya cukup satu kali, tapi nanti di atas ini tetap kita tulis di sini adalah himpunan A, himpunan B. Anggotanya sama, 1, 2, 3, 4, walaupun urutannya berbeda, seperti itu kan. Nah, selain dari himpunan A dan B, yang ada di himpunan semesta adalah 5, 6, 7, 8, 9. Kita buat dia di luar lingkaran, ya kan? Nah, seperti ini dia penyajian diagram Venn untuk himpunan yang sama. A dan B merupakan anggota yang sama jika setiap anggota pada himpunan A merupakan anggota pada himpunan B, dan setiap anggota himpunan B merupakan anggota dari himpunan A. Nah, seperti itu dia penyajian diagram Venn untuk himpunan yang sama. Perhatikan contoh soal berikut. Buatlah diagram Venn dari himpunan S yang anggotanya 1, 2, 3 sampai dengan 10. P adalah himpunan yang anggotanya X, di mana X lebih dari 3 kurang dari sama dengan 8 dan X adalah elemen bilangan asli. Q adalah himpunan yang anggotanya bilangan prima kurang dari 10. Nah, supaya kita bisa jawab soalnya ini, kita nyatakan dulu terlebih dahulu masing-masing anggota dari himpunan. Nah, kalaulah nanti ada tanda titik 3 kali di sini, artinya ada bilangan lain di antara 3 dan 10. Nah, kita masukkan bilangan itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Inilah bilangan di antara 3 dan 10 tadi. Kemudian untuk himpunan P. Nah, kita lihat di sini. P adalah himpunan yang anggotanya si X yang lebih dari 3. Nah, bilangan asli yang lebih dari 3 itu dimulai dari 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kenapa di sini angka 8-nya ikut? Karena di sini tadi ada tandanya adalah kurang dari sama dengan 8. Berarti 8-nya ikut ya. Untuk himpunan Q, bilangan prima kurang dari 10. Berarti Q itu sama dengan 2, 3, 5, 7. Nah, sekarang kita akan gambarkan diagram Venn-nya apabila kita sudah nyatakan anggota dari masing-masing himpunan. Nah, langkah pertama kita tetap dulu gambar yang namanya persegi panjang. Kemudian di sudut kiri atas kita buat huruf S yang melambangkan himpunan semesta. Kemudian kita perhatikan apakah ada anggota dari himpunan P dan Q yang sama. Ada ya, yaitu 5 dan 7. Nah, karena ada anggota dari himpunan P dan Q yang sama, maka nanti gambar dari lingkaran pada diagram Venn-nya itu adalah berpotongan seperti ini.
untuk himpunan P, ini untuk himpunan Q. Nah, kemudian di bagian yang berpotongan ini kita buatlah anggota-anggota dari P dan Q yang sama, yaitu siapa? 5 dan 7. Nah, di sini kita buat 5 dan 7. Nah, setelah itu kita perhatikan himpunan P tadi anggotanya 4, 5, 6, 7, 8. 5 dan 7 sudah kita buat di bagian yang sama. Nah, untuk yang 4, 6, 8 kita buat dia di bagian sini. Di bagian yang tidak berpotongan ya. 4, 6, dan 8. Nah, begitu juga untuk himpunan Q yang belum terdata atau yang tidak sama dengan anggota si P adalah 2 dan 3. Kita buat dia di bagian yang tidak berpotongan. Nah, setelah itu kita perhatikan himpunan semestanya. Apakah semuanya sudah termasuk dalam himpunan P dan Q? Belum ya kan? Ada beberapa anggota yang belum, yaitu 1, 9, dan 10. Nah, kita buat dia di luar lingkaran P dan Q, tapi masih di dalam persegi panjang. 1, 9, dan 10. Nah, seperti itu dia cara menggambar diagram Venn apabila diketahui beberapa himpunan. Contoh soal berikutnya, berdasarkan diagram Venn berikut, nyatakan himpunan di bawah ini dengan mendaftar anggotanya. Nah, kita perhatikan di sini ada diagram Venn dan himpunan AB, ya kan? Himpunan S atau himpunan semesta anggotanya adalah semua anggota yang ada di diagram Venn ini aja. Masukin berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Itu adalah anggota dari himpunan S. Untuk himpunan A, ini kita perhatikan yang berwarna merah, anggotanya adalah 1, 2. Untuk himpunan B, nah kita perhatikan bahwa semua anggota pada himpunan A itu ada di dalam himpunan B. Jadi nanti anggota dari himpunan A akan menjadi anggota dari himpunan B. Berarti anggota dari himpunan B adalah 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk himpunan A dan B yang anggotanya sama, ya udah karena si A berada di dalam himpunan B, maka anggota A dan B yang sama adalah 1, 2. Nah, karena semua anggota himpunan A merupakan anggota dari himpunan B, maka himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B, atau ditulis seperti ini ya, A merupakan himpunan bagian dari himpunan B. Nah, seperti itu dia cara mendaftar anggota apabila diketahui diagram Venn. Sebagai latihan soal, silakan kerjakan buku paket di halaman 147 sampai 148. Ayo kita berlatih 2.6. Untuk nomor 1 bagian ABC, nomor 2 bagian A dan B, nomor 3 bagian AB, nomor 4 bagian C, dan nomor 5. Gambarlah diagram Venn dari himpunan berikut. Nah, silakan kerjakan di buku latihannya ya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini mengenai himpunan bagian ketiga, yaitu diagram Venn. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.